Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Medianti dengan NPM 19003788 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Hubul Waton Duri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pendekatan dalam Manajemen Kelas dari mata kuliah Manajemen Kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Andus John Helmi MP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pendekatan dalam manajemen kelas. Di sini saya akan memberikan sebuah pengertian dari dua sisi. Yang pertama, pengertian dari pendekatan, dan yang kedua, pengertian dari manajemen kelas. Pendekatan sendiri adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya melalui interaksi timbal balik. Jadi objek yang dimaksud itu adalah siswanya. Sedangkan manajemen kelas, pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan sasaran yang diinginkan. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Keharmonisan hubungan guru dengan siswa, tingginya kerjasama di antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. Jadi lahirnya interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Pendekatan yang dipilih guru diselaraskan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik siswa. Pendekatan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan manajerial dan pendekatan psikologikal. Pendekatan manajerial sendiri adalah upaya penyelenggaraan pembelajaran dengan menitik beratkan pada upaya guru untuk mengatur dan mengorganisasi siswa dengan persepsi guru terhadap siswa. Dengan kata lain, pendekatan ini dipilih berdasar orientasi guru dan ketercapaian target kurikulum yang harus diselesaikan. Pada pendekatan manajerial ini terbagi menjadi 7 macam, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan demokratis, pendekatan buku masa, pendekatan instruksional, dan pendekatan transaksional. Sedangkan pendekatan psikologikal ini lebih mempertimbangkan bagaimana siswa di kelas dapat dikelola dengan suatu pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, di sini terdapat 5 macam pendekatan, yaitu pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan iklim sosio-emosional, pendekatan kerja kelompok, pendekatan keterlibatan aktif, dan yang terakhir pendekatan elektis atau pluralistik. Nah, secara lebih rinci, mari kita bahas bersama apa maksud dari ketujuh dan kelima macam pendekatan ini. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Nah, jadi bila timbul masalah-masalah yang terjadi di kelas yang dapat merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka di sini ada 3 hal yang harus dilakukan pada pendekatan otoriter ini. Yang pertama yaitu perintah dan larangan. Baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Seorang guru yang melaksanakan perintah dan larangan bersifat reaktif, namun jangkauannya hanya terbatas pada masalah-masalah yang timbul sewaktu-waktu saja, sehingga kemungkinan timbulnya masalah pada masa mendatang kurang dapat dicegah atau ditanggulangi secara tepat. Yang kedua, penekanan dan penguasaan. Pendekatan penekanan dan penguasaan ini banyak mementingkan pada diri guru, banyak memerintah, mengomel, dan memarahi. Bila dalam menghadapi masalah pengelolaan kelas menggunakan pendekatan penguasaan dan penekanan ini, maka kemungkinan siswa tadi untuk diam, tertib karena takut dan tertekan hatinya.
Meskipun demikian, namun pendekatan ini kurang tepat. Kenapa? Karena kurangnya toleransi dan kurang bijaksana. Yang ketiga yaitu penghukuman dan pengancaman. Pendekatan penghukuman muncul dalam berbagai bentuk tingkah laku, antara lain penghukuman dengan kekerasan, dengan larangan bahkan pengusiran, menghardi atau menghentak dengan kata-kata yang kasar, mencemooh, menertawakan, atau menghukum seseorang di depan siswa lain. Nah, memaksa siswa untuk meminta maaf, memaksa dengan tuntunan tertentu, atau bahkan dengan ancaman-ancaman. Pendekatan semacam ini termasuk penanganan yang kurang tepat karena bersifat otoriter atau kurang manusiawi. Dijelaskan dalam Rasdi Eko Siswoyo dan Maman Rahman pada tahun 2000, terdapat 5 strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu menetapkan dan menegakkan peraturan. Kegiatan yang dilakukan guru yaitu menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada siswa tentang apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. Nah, jadi dengan demikian, maksud peraturan ini adalah untuk menuntun dan membatasi perilaku siswa. Yang kedua yaitu memberi perintah, pengarahan, dan pesan. Strategi atau cara guru dalam mengendalikan perilaku siswa agar dapat melakukan sesuai yang diinginkan guru. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan teguran ramah. Strategi yang digunakan yaitu dengan cara menegur siswa yang berperilaku tidak sesuai dan yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut. Teguran ini dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal dengan maksud untuk memberitahukan, bukan untuk menuduh. Selanjutnya yang keempat, menggunakan pengendalian dengan gerak mendekati. Guru bergerak mendekati siswa yang berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. Tujuannya adalah untuk mencegah berkembangnya situasi yang mengacaukan. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Strategi guru dalam merespon terhadap perilaku menyimpang siswa yang tingkat penyimpangannya cukup berat. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi ini berguna dalam situasi tertentu saja dengan menggunakan teguran yang keras. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala masalahnya. Kelemahan yang timbul dari penerapan pendekatan ini itu adalah timbulnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dengan siswa. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan permisif atau kebebasan. Pengelolaan permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar mereka merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru di sini adalah untuk meningkatkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan demokratis. Pendekatan ini boleh dikatakan perpaduan antara kebaikan antara otoriter dengan permisif. Pembelajaran berada pada kendali guru, namun siswa diberi kebebasan untuk berekreasi siswa sehingga tumbuh dan berkembang secara maksimal, tetapi tetap dalam kontrol dan arahan dari guru. Guru dapat membantu dan mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada saat-saat tertentu, guru membebaskan siswa bertingkah laku, namun jika dipandang membahayakan atau menyimpang dari garis perkembangan, maka di sini guru dapat melarang. Selanjutnya, pendekatan yang kelima, yaitu pendekatan buku masak atau resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas.
Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peran guru di sini hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Dalam pengelolaan, guru lebih banyak memberi anjuran, wejangan, perintah sehingga mengabaikan kebutuhan siswa. Di samping itu, guru menjadi tidak kreatif karena terpaku pada penyelesaian materi. Pendekatan yang keenam, yaitu pendekatan instruksional. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi manajemen kelas dalam pendekatan instruksional ini. Antara lain, yaitu yang pertama, menyampaikan kurikulum dan pembelajaran dengan cara yang menarik, relevan, dan sesuai secara empiris yang dianggap sebagai penangkal perilaku menyimpang siswa di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif, yaitu kemampuan guru untuk mengatur arus dan tempo kegiatan kelas oleh banyak orang sehingga mencegah siswa melalaikan tugasnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyiapkan kegiatan rutin kelas. Nah, di sini kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan oleh seorang siswa. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas, yaitu kegiatan mengkomunikasikan harapan-harapan yang diinginkan oleh guru. Yang kelima, yaitu memberikan dorongan yang bermakna. Adalah suatu proses usaha guru dalam menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku siswa yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan. Ini maksudnya adalah bentuk pertolongan yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa menghadapi persoalan yang mematahkan semangat pada saat mereka benar-benar ingin melakukannya. Yang ketujuh, merencanakan perubahan lingkungan. Nah, di sini adalah proses mempersiapkan kelas atau lingkungan dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengatur kembali struktur situasi. Itu strategi manajerial kelas dalam memulai sesuatu kegiatan atau mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda. Dan yang ketujuh yaitu pendekatan transaksional. Dalam pendekatan ini, pembelajaran lebih bersifat fleksibel sebab pembelajaran yang dikelola bersama guru dan siswa dalam bentuk pembagian tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam aplikasinya pun, guru merinci tujuan pembelajaran khusus dalam bentuk tugas-tugas yang dibicarakan bersama antara guru dan siswa. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pengembangan konsep cara belajar siswa yang aktif. Kita masuk ke macam-macam pendekatan yang ada pada pendekatan psikologikal. Yang pertama, yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan untuk menghindarinya sebagai penguatan negatif. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang dan puas. Sebaliknya, jika tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang dapat menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini didasarkan atas dasar asumsi bahwa pengelolaan kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif memerlukan hubungan positif antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa.
Pendekatan iklim sosio-emosional ini akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi kelas. Untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, maka guru harus mempunyai sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan siswa dan kerjasama antar kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan seorang guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Selain itu, guru juga harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Nah, untuk menjaga kondisi kelas tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan keterlibatan aktif. Nah, interaksi yang produktif menuntut individu terlibat aktif dalam berinteraksi. Berbagai bentuk kegiatan belajar yang aktif dapat dikembangkan. Misalnya, ada 7 di sini saya paparkan. Yang pertama, kegiatan penyelidikan. Itu contohnya membaca, wawancara, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan penyajian yang berbentuk laporan, membuat grafik, dan chart. Yang ketiga, kegiatan latihan mekanis. Nah, di sini digunakan jika kelompok menemui kesulitan sehingga perlu diadakannya ulangan-ulangan dan latihan-latihan. Yang keempat, kegiatan apresiasi. Contohnya mendengarkan musik, memperhatikan gambar. Yang kelima, belajar dalam kelompok. Nah, latihan dalam tata kerja yang demokratis. Yang keenam, percobaan. Contohnya belajar mencoba cara-cara mengerjakan sesuatu. Dan yang ketujuh yaitu kegiatan mengorganisasi dan menilai. Nah, contohnya diskriminasi, seleksi, mengatur, dan menilai pekerjaan yang dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir pada pendekatan psikologikal yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensi, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang sedang dihadapinya. Pendekatan elektis ini merupakan pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Nah, jadi keefektifan penggunaan pendekatan dalam manajemen kelas ini adalah penggunaan pendekatan akan efektif jika dapat diterapkan dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat pula. Dari sekian banyak pendekatan yang ada dalam manajemen kelas, pendekatan yang efektif digunakan dalam manajemen kelas yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Kenapa? Karena dalam pendekatan elektis ini menekankan pada potensi, kreativitas, dan inisiatif seorang guru tersebut dalam memilih berbagai pendekatan yang berdasarkan situasi yang sedang dihadapi. Pendekatan yang tepat dalam manajemen kelas sangatlah penting agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, diharapkan guru mampu memilih pendekatan yang sesuai dengan karakter siswa, kondisi, maupun berbagai hal dalam pembelajaran. Demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.